Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi kita di channel video jualan online ya, ide receh jualan online. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar jualan online bisa terus mengikuti video saya. Baik, kali ini kita akan berbicara tentang jualan online yang paling mudah, itu ada di marketplace ya. Saya tulis di sini ada di marketplace. Ya mungkin teman-teman masih bingung ya antara marketplace yang ada di Facebook dan juga marketplace yang ada di seperti Tokopedia, Shopee dan Lazada. Jadi marketplace yang saya maksud di sini adalah marketplace yang ada di Tokopedia, Shopee, kemudian juga ada yang ada di Lazada. Karena ketika nanti bicara tentang marketplace yang ada di Facebook itu ranahnya sebenarnya saya lebih bicara tentang sosial media ya. Jadi karena Facebook itu adalah sosial media dan bukan marketplace. Jadi jangan sampai salah ketika saya menyebutkan marketplace itu maksudnya adalah marketplace yang ada di Tokopedia. Baik, marketplace yang ada di Indonesia sendiri untuk marketplace lokal itu sekitar untuk yang sekarang itu yang paling populer itu ada Shopee ya. Kemudian ada nomor 2 itu Tokopedia. Dia 3 ini yang versi saya ya untuk Lazada. Kemudian ada lagi Blibli, Bukalapak, Jackmall, ada juga JDID dan lain-lain ya, 8 dan lain-lain. Nah, ini adalah jenis marketplace yang ada di Indonesia, yaitu pertama Shopee, Tokopedia, kemudian ada Lazada, ada Blibli, ada Bukalapak, ada Jackmall, dan juga ada JDID dan lain-lain sebagainya. Nah, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah teman-teman itu yaitu produk ya. Jadi produk yang ingin kita jual online ya. Kenapa sih harus jual online? Yang pertama kita tahu ya, ketika pandemi ini sudah berlangsung itu rata-rata yang bertahan itu adalah di jualan online. Maka kita juga harus belajar untuk ke sana ya, jangan sampai kita tertinggal oleh kemajuan zaman. Sebenarnya jual online dan jual offline itu hampir sama, cuman memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan keuntungan kita jual online adalah audiens kita semakin banyak. Ibarat untuk marketplace lokal adalah sebuah mall ya. Bayangkan kita dengan produk kita sesuai nggak dengan produk yang ada di marketplace ini, karena setiap marketplace itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri ya, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli dan lain sebagainya. Sebagai contoh di sini saya akan buka untuk marketplace Shopee ya. Untuk marketplace Shopee teman-teman bisa lihat sendiri, untuk di tampilan yang awal itu adalah barang-barang yang sekiranya paling laris ya. Di sini ada contoh produk terlaris. Nah, ini juga macam-macam. Nah, ini untuk produk-produk ini memang untuk Shopee itu rata-rata adalah produk-produk yang murah ya. Dan kita juga tahu audiennya itu seperti apa ya. Rata-rata juga audien yang sekiranya itu ingin produk termurah itu biasanya di Shopee ya. Berbeda dengan di Tokopedia gitu. Menurut pengalaman saya ketika jualan di Shopee dan di Tokopedia itu
audiennya sangat berbeda. Bahkan saya pernah ditelepon seseorang yang beli di toko saya itu memang mengatakan dia lebih suka di Tokopedia karena memang menganggap bahwa barang-barang di Tokopedia itu lebih berkualitas daripada di Shopee. Beberapa buyer itu memang mengatakan mereka lebih cenderung harga daripada kualitas, biasanya lari ke Shopee. Kemudian ada yang mementingkan kualitas daripada harga, itu ada di Tokopedia, dan juga memiliki karakteristik penjualan yang juga berbeda-beda seperti ini. Nah, ini Tokopedia ya. Terus bagaimana dengan di Lazada? Nah, Lazada juga berbeda juga audiennya. Jadi jangan sampai kita juga nggak tahu nih produk kita ini cocoknya yang di mana. Dan nggak menutup kemungkinan kalau bisa kita punya toko di semua tempat ya. Tapi alangkah baiknya kita fokus di salah satu terlebih dahulu sebelum ekspansi ke yang lain, karena sudah saya buktikan sendiri ketika saya jual di Tokopedia, saya jual di Lazada dan Shopee juga memiliki istilahnya itu peminat masing-masing gitu. Itu oke. Yang berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah selain produk, nanti kita akan bicara tentang rating ya, rating toko ya. Jadi ketika membuat kita sudah memiliki produk, kita upload di salah satu marketplace, kemudian kita harus berpikir bagaimana rating toko kita bisa naik ya. Itu adalah syarat utama supaya pengunjung kita banyak ya, yaitu rating toko. Percuma nanti ketika kita sudah memulai untuk iklan ya, walaupun bukan iklan atau iklan pun pasti yang pertama dilihat pembeli adalah rating toko ya. Yang pertama adalah produk, kemudian rating toko. Ketika produk sudah sesuai, rating toko oke, buyer pasti langsung deal. Berbeda ketika produknya oke tapi rating tokonya masih 0 atau toko baru 0, itu kadang buyer juga nggak tidak mau untuk membeli ya. Nah, dan perbedaan di masing-masing toko ini tentang rating toko itu sangat berbeda. Seperti Shopee itu pasti dia akan mengutamakan rating ya, dimana rating tokonya itu bisa sampai puluhan ribu terjual dan sebagainya. Tapi berbeda di Tokopedia, walaupun Anda produk baru, itu biasanya buyer pun akan tetap percaya. Ini saya anggap rating toko dan rating produk ya, seperti itu. Oke, baik, untuk selanjutnya kita akan bicara tentang bagaimana sih dan sebenarnya toko mana sih yang bagus untuk mulai jualan online ya. Toko mana sih yang bagus seperti itu. Nah, menurut saya pribadi, pertama-tama teman-teman itu kalau bisa kita akan memulai dari bikin toko di Tokopedia. Nah, kenapa sih di Tokopedia? Karena saingan kita itu bukan hanya lokal saja maksud saya, karena kalau di Shopee itu kan saingannya ada di marketplace luar negeri yang harganya sangat-sangat murah ya, itu di luar negeri. Bahkan saya juga nggak habis pikir bagaimana mereka untuk mensiasati untuk ongkirnya ya. Jadi untuk ke depan kita akan coba untuk belajar di Tokopedia terlebih dahulu ya, mulai dari bikin toko sampai proses pesanan seperti itu. Nah, ini yang harus kita siapkan pertama-tama adalah kita tentukan dulu produknya. Setelah itu nanti kita akan menuju bagaimana cara bikin toko, dekorasi, kemudian apa saja sih fitur-fitur yang ada di sana seperti voucher, kartu ongkir dan lain sebagainya. Kita akan coba untuk belajar pelan-pelan di sana. Bagi teman-teman yang belum pernah bersentuhan dengan toko online ya, semoga nanti video ini bisa
memberikan pemahaman secara singkat tentang bagaimana jualan di Tokopedia ya, secara gratis ya. Jadi kalau bisa ya kita belajar sendiri tanpa untuk ikut ekos-ekos dulu. Kalau ingin scale up dan sebagainya, mungkin teman-teman bisa ikut pelatihan-pelatihan yang lainnya seperti itu. Baiklah, ini dulu penjelasan saya tentang marketplace lokal yang ada di Indonesia apa saja, dan istilahnya bagi pemula itu cocoknya di mana, kemudian apa yang akan kita lakukan untuk selanjutnya ya. Jadi kita sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.